Berikutnya Ibu Intan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 9, Pak Menteri beserta jajaran, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ketua Satgas PEN, Pak Budi Sadikin. Pak Budi ini konstituen saya. Oh rame, enggak lah Pak Budi ini mana pernah pasti ikut kampanye saya, nggak akan pernah. tapi saya nggak tahu KTP-nya Kota Bekasi apa bukan, yang jelas tinggalnya domisilinya ya. Baik, saya lanjut. Ada dua hal, sayang Pak Erik sudah tidak ada. Satu adalah bicara mengenai penanganan COVID dan yang kedua mengenai penanganan ekonomi nasional. Penanganan COVID, vaksin Pak Menkes, Pak Doni, kan semua masyarakat menunggu vaksin. Padahal sebetulnya apa yang bisa kita kerjakan sekarang, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian masker, iya Pak Menkes, dan mandi ya Pak, itu yang lebih penting karena vaksin itu nggak tahu kapan gitu. Tapi saya tidak bicara masalah teknis karena saya yakin ahli-ahlinya sudah banyak bicara mengenai informasi dan sosialisasi apa yang beredar di media dan masyarakat. Uji klinis fase ketiga, banyak yang kemudian menyaksikan, malah miris dan sinisnya adalah kenapa Indonesia menjadi kelinci percobaan dan sebagainya. Ini yang mungkin perlu disosialisasikan, ada kepercayaan kepada pemerintah bahwa kalau kita bicara fase ketiga ini sebetulnya kan bukan hal yang baru di dunia biologi molekular ataupun untuk biofarma. Setiap uji vaksin virus apapun itu kan pasti melalui hal itu dan sudah melewati fase 1, 2, 3 aman insya Allah. Jadi sebetulnya supaya menepis itu semua, menurut saya ini sangat perlu sehingga ada kepercayaan dari masyarakat. Atau sebaliknya jangan terlalu di satu sisi tidak tersosialisasi tapi di satu sisi terlalu bombastis. Misalnya di media sampai media TV pun menulis uji klinis fase ketiga sukses. Nah kemudian setiap orang memblas karena masyarakat ini kan karena ketidaktahuan. Sukses itu kan sukses pelaksanaannya, bukan berarti sukses vaksinnya sudah sukses gitu. Jadi ini jangan sampai misleading gitu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa hanya 1.620 subjek? Kita tahu penelitian yang kecil-kecil saja itu kisarannya di situ. Apalagi kalau kita lihat vaksin G42 UAE ini bukan total kapasitas produksi, bicaranya udah langsung kapasitas produksi. Tapi 45.000 relawan yang terdiri dari 85 suku bangsa. Ini kan memang vaksin yang sangat baru dan virus yang katanya tidak kelihatan, kecil sekali. Jadi kok perbandingan subjeknya jauh sekali ya. Kemudian bicara anggaran vaksin. Anggaran vaksin ini sangat besar. Ditargetkan 150 sampai 190 juta untuk tahap pertama dikali 2 kali suntik, artinya 380 juta dikali 15 US dollar. Itu artinya paparan tadi. Sehingga total sekitar 4,5 miliar dolar. Apalagi kalau tadi Pak Menteri bilang untuk hanya 6 bulan atau paling lama 1 tahun, 2 tahun. Kan anggaran yang sangat besar. Oke, kita ambil yang paling panjang Pak, 4,5 miliar dolar per tahun gitu. Nah, ini anggaran yang sangat besar. Sementara kami membaca di media Pak Erik selaku ketua komite KCP PEN menyatakan bahwa untuk DP-nya, uang mukanya diambil dari sisa anggaran 24,8 triliun yang ada di Kemenkes. Nah, padahal kita tahu 87,5 triliun itu kan pagu anggaran
kesehatan bagian dari 60 atau 95 tadi saja teman-teman sudah ribut karena ini sebetulnya kesehatan, pandemi, wabah, penyakit tapi kecil. 87,5 kemudian itu tidak ada vaksin. Yang ada di situ adalah santunan kematian, malah masih ada mengenai insentif perpajakan, lalu ada yang digugus tugas, kemudian insentif nakes dan sebagainya, itu saja sudah kecil. Nah, oleh karena itu menurut saya paparan Pak Menkes sebetulnya akan lebih berarti kalau tadi juga anggaran penanggulangan COVID-19 di Pak Kemenkes 2020 ini yang 25,7 triliun ini kalau bisa artinya realisasi cut off kapan itu bisa sudah disampaikan sehingga menjadi jelas, karena kalau kemudian ini dinyatakan lagi ada sisa anggaran berapa tadi 24,8 triliun yang ada dari 87, triliun ini yang mana maksudnya gitu, yang untuk uang muka vaksin. Nah, lanjut lagi kalau kita bicara dianggarkan vaksin itu datanya ada Pak, Bapak tinggal search di Google keluar semua itu apa yang tadi saya sampaikan. Jadi itu yang semakin menjadi tanda tanya besar buat saya gitu. Kemudian di 2021 anggaran vaksin ini kan hitungannya bukan hanya beli vaksinnya, walaupun itu sebetulnya mohon dititip Pak Budi, Pak Doni kepada ketua tim dan seterusnya Pak Menko, ini bisnis yang sangat besar. Sementara kita ini bicara kemandirian itu masih jauh, bukan hanya bicara kesehatan, semua lini klasik lah. Nah tapi dengan adanya pandemi ini tentu menjadi perubahan. Saya mulai bicara mengenai pen. Misalnya tadi Pak Menkes bilang kebutuhan masker ini jauh meningkat. Produsen meningkat 684,6%. Industrinya dari 26 menjadi 204 industri. Apakah ini betul industri atau trading? Artinya kalau kita bicara trading ini adalah import gitu kan. Padahal masker itu barang habis pakai. Nah, sementara kami di sini membuat panja alkes, panja obat karena ada tata niaga yang kami rasa ini belum beres di sini. Nah, tolong diperjelas jangan sampai negara kita ini kembali lagi hanya menjadi pasar. Kemudian ada peningkatan rapid test, ada ventilator yang semuanya kita sudah bisa mandiri. Walaupun kalau bicara PCR sebetulnya mungkin hanya reagennya ya Pak ya, test kitnya kan, bukan alatnya tetap masih import gitu. Nah, hal-hal seperti ini jangan kemudian diinformasikan bahwa ini kita sudah bisa, kita sudah mandiri, padahal kenyataannya ya tadi trading ujung-ujungnya adalah import, apalagi bicara vaksin, padahal disiapkan juga vaksin merah putih. Artinya kalau bicara 6 bulan sampai 2 tahun ya harus disiapkan juga lembaga-lembaga riset, kemudian untuk nanti produksinya adalah betul-betul harus disiapkan jangka panjang dalam negeri, jangan uang kita 4,5 miliar dolar per tahun keluar baru untuk setengah dari rakyat Indonesia yang 190 juta gitu. Jadi ini harus dipikirkan panjang. Kemudian bicara bantuan subsidi upah Pak Budi. BSU ini kan sebetulnya BLT, bantuan langsung tunai yang inilah ditunggu-tunggu masyarakat, dan kalau kita bicara daya beli inilah yang akan mengungkit. Karena orang spending itu yang kemudian bicara slogannya Indonesia sehat, bekerja, tumbuh. Untuk bisa growth itu kan dari situ. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kalau kesehatannya pulih, ya itu tadi yang Bu Dewi bilang jangan ditempatkan kesehatan di belakang. Walaupun kita tidak menutup mata, orang perlu bekerja sehingga ekonomi bisa tumbuh gitu. Nah, kita belajar tidak usah jauh-jauh dari negara tetangga Singapura. Mereka tidak pernah berisik, tidak pernah meributkan masalah bahwa yang namanya ekonomi ini penting dan sebagainya. Tapi mereka selesaikan masalah kesehatannya sehingga tidak terjadi lagi penularan. Otomatis ada kepercayaan masyarakat, dengan masyarakat percaya merasa bahwa keluar itu aman, sehat, ekonomi tumbuh gitu. Jadi ini yang harus sebetulnya
juga dipikirkan oleh pemerintah. Saya kembali kepada BLT. Bicara mengenai bantuan subsidi upah dengan basis data BPJS Ketenagakerjaan, 37,7 triliun yang dari APBN. Nah, kemudian ini untuk pekerja formal. Menurut saya ini pasti sudah dengan segala strategi yang sangat baik dari pemerintah. Tapi kemudian masyarakat meresponsnya bagaimana pekerja informal, bagaimana kemudian yang lain dan sebagainya. Kan sebetulnya memang sudah ada. Artinya sudah ada dari quick win dan sebagainya yang presiden segala macam itu untuk UKM dan sebagainya itu sudah ada. Tapi berarti yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah bantuan langsung tunai. Efek di masyarakat terasa, kemudian itu akan bisa mengungkit daya beli. Kenapa saya titip? Karena artinya walaupun bukan mitra kami Kementerian Sosial dan sebagainya itu yang memberikan bansos, tapi kan ini ada juga di Satgas, ada di KCPPEN. Kenapa kemudian tidak diganti saja seperti BLT ini gitu, jadi sehingga sama pekerja formal mendapat dengan basis data itu biar itu sudah ranahnya dari pekerja formal. Kemudian yang lainnya ini juga sama, bukan hanya sekedar bansos yang isinya belum tentu juga mereka butuhkan gitu. Balik lagi, tagline kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Penempatan kata kesehatan di awal. Lalu Indonesia sehat akan mengakibatkan masyarakat bisa bekerja dengan baik dan ekonomi bisa tumbuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.